Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepada Aku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan pada sabdanya hari ini berpesan, "Janganlah gelisah, namun percayalah kepadaku saja." Jangan gelisah, sebab kita mempunyai Allah yang maha dahsyat, baik, maha kasih, dan maha kuasa. Dengan demikian, apabila kita masuk dalam kegelisahan yang berlarut-larut, itu pertanda bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu istimewa memandang kita semua. Kita diciptakan begitu indah dan berharga. Maka apakah kita perlu untuk gelisah? Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Di saat kita gelisah, kita perlu percaya kepada Allah, datang kepada Dia. Memang sebagai seorang manusia, kita yang lemah, terbatas, dan fana ini sangat mungkin dan wajar apabila kita gelisah. Di tengah banyaknya persoalan dan permasalahan hidup yang ada, sangat mungkin bahwa kita mengalami kegelisahan. Kita gelisah seumpama suami berubah sikap atau istri berubah sikap, mulai gelisah. Gelisah, kepala 3 kok belum punya pacar. Gelisah, beranjak ke kepala 4 juga belum punya pacar. Nah, syukur tidak seperti saya, tidak perlu gelisah. Tidak perlu punya pacar, ya. Jomblo seumur hidup. Kita gelisah juga bahwa biaya hidup makin meninggi. Gelisah, usia tidak muda lagi. Sakit penyakit mulai bermunculan satu persatu. Kegelisahan-kegelisahan ini memang wajar kita miliki. Tetapi apabila kita gelisah terus-menerus, itu pertanda bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Maka sebagai pribadi yang senantiasa beriman kepada Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan rasa gelisah kita dan tetap percaya kepada-Nya. Sebab di mata Tuhan, kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang diciptakan dengan begitu berharga dan indah adanya. Maka Tuhan pasti akan menjaga dan menyertai hidup kita. Karena kita dibentuk secara apik adanya, dan itu Tuhan menciptakan dengan penuh kehati-hatian dan seturut dengan apa yang menjadi cintanya. Nah, kegelisahan-kegelisahan yang akut yang terus-menerus apabila kita biarkan berlarut-larut dan tak kunjung kita datang kepada Tuhan, itu berbahaya. Karena kita akan makin masuk di dalam ketidakpercayaan diri, keputusasaan, dan akhirnya menyalahkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sebagaimana kita semua, sebagai pribadi yang diciptakan berharga adanya, maka nyatalah kita senantiasa menampilkan performa yang ada di dalam suatu tindakan iman yang selalu selaras dalam rasa percaya kepada Tuhan bahwa memang kita berharga adanya. Kita perlu menilai diri kita, apakah kita memang sungguh berharga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana apakah kita sungguh berharga. Ada contoh ketika mulai COVID menghilang, lalu kemudian diajak berfoto bersama atau berkumpul bersama, lebih khusus saat foto bersama, masih ada beberapa orang yang enggan melepas maskernya. Bahkan ada yang berkata, saya tidak mau melepas masker. Romo, kalau foto bersama, saya merasa lebih cantik atau lebih ganteng kalau pakai masker. Nah, ternyata ada yang masih krisis kepercayaan diri semacam ini. Merasa bahwa lebih cantik atau lebih ganteng kalau pakai masker. Nah, baru perasaan saja itu ya, bukan kebenaran loh sebenarnya. Nah, itu hanya perasaan diri saja. Dan mungkin di dalam perasaan dirinya juga merasa malu, mungkin hidungnya pesek mungkin ya. Atau giginya tidak rata, maju mundur.
atau jengat untune ya. Mungkin malu semacam itu. Atau malu lambene lebar gitu ya. Bibirnya lebar, ombo. Nah, ada yang merasa seperti itu. Padahal itu hanya perasaan, bukan fakta atau kebenaran. Ternyata ketika dilepas, wah senyumnya manis, ya kan? Terlihat ternyata makin cantik adanya. Nah, disitulah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Apakah memang saya berharga? Ciptaan Tuhan yang bernilai adanya. Itu salah satu contoh. Di mana bahwa sesungguhnya kita semua adalah pribadi-pribadi yang berharga dan bernilai adanya. Itu juga bisa kita lihat di dalam bukti-bukti kehidupan kita selama ini. Seandainya ada yang menawar tangan Bapak Ibu, senilai 1 miliar, apakah Bapak Ibu akan menjual tangan itu? Cetek, putus, ya. Jual. Kaki misalnya, senilai 2 miliar, apakah Bapak Ibu akan menjual kaki itu? Atau seumpama mau membeli wajah kita, operasi dikelintek gitu ya, terus kemudian dipasang ke wajah orang lain. Saya suka wajah kamu, bagus, tak beli 10 miliar. Apakah Bapak Ibu mau menjualnya? Mata seumpama, wah mata kamu lentik dan indah, warnanya biru, coklat-coklat apik gitu ya, bening. Saya beli 15 miliar. Apakah Bapak Ibu akan menjualnya? Dan juga buah rahim yang telah lama dinanti-nantikan adanya. Lalu kemudian ada orang yang menawar, anakmu baik ya, bagus, tak beli 30 miliar. Apakah buah rahim yang berasal dari rahim saudari Bapak, ibu-ibu sekalian ini mau merelakan menjual anaknya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, betapa berharganya kita semua, nilai diri kita. Mengapa kita harus tidak percaya diri? Tangan 1 miliar, kaki 2 miliar, wajah 10 miliar, mata 15 miliar, sudah 28 miliar. Luar biasa, belum organ yang lainnya ya. Berapa miliar kita ini? Berarti betapa berharganya kita, bahkan kita tidak menjual itu semua. Dan itu mengartikan bahwa Tuhan telah membentuk kita secara istimewa. Bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan penuh kasih dan melihat betapa berharganya pribadi yang saya ciptakan ini secara unik, secara spesifik sesuai dengan wajahnya yang saya kenal saat ini pribadi lepas pribadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan melihat bahwa kita sungguh-sungguh pribadi yang berharga adanya ini, maka kita tidak perlu gelisah. Kita kembali kepada sabda Tuhan untuk jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Dengan demikian, kita yang senantiasa berada di dalam kepercayaan akan Tuhan, yang telah membuka jalan bagi kita. Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang telah membuka jalan bagi kita di dalam kepastian bahwa kita akan memperoleh keselamatan melalui jalan yang telah ditunjukkan itu. Jalan yang benar adanya dan mampu membawa kepada kehidupan yang bahagia dalam keabadian. Disitulah kita mampu untuk senantiasa mencecap apa yang menjadi kasih Tuhan, janji Tuhan yang menyelamatkan. Bahwa kita semua oleh karena dibentuk dan diciptakan secara istimewa
maka kita tetap berada di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan yang Maha Dahsyat, Maha Baik, Maha Kasih, dan Maha Pemurah adanya. Kita selalu berada di dalam penyertaannya, dan kita semua sudah berada di dalam tuntunan jalannya yang akan selalu berada di dalam keselamatan.